你们好，我是老师玛丽斯卡。老师真的很高兴会跟你们见到。现在我们有开始技术学习第3课升CI. Halo anak-anak semua, kembali lagi berjumpa dengan saya, Lausha Mariska, yang hari ini di mana kita akan mempelajari lesson 3 new words yang pertama dari buku Chinese Made Easy 2. Oke, silakan kalian mempersiapkan diri, siapkan textbook kalian, buku catatan untuk kalian mengikuti pembelajaran kita dari lesson 3 hari ini. Lesson 3, apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang food and drinks. Nah, pertama-tama sebelum kalian memulai pembelajaran, terlebih dahulu Lausha minta kalian untuk memberikan stabilo atau highlight pada buku pembelajaran kalian, buku textbook Mandarin kalian yang berada di halaman 26, lesson 3 halaman 26, new words yang pertama. Silakan kalian pause dulu atau stop dulu, hentikan sementara video ini, kemudian kalian berikan highlight sehingga nanti ini akan fokus menjadi pembelajaran kata-kata yang akan menjadi pusat pembelajaran kalian. Oke. Hal selanjutnya yang harus kalian kerjakan adalah menuliskan di buku catatan kalian seperti contoh yang Lausha kerjakan di samping ini ya. Jadi tuliskan di buku catatan kalian untuk setiap new words ya yang kita pelajari hari ini dengan menggunakan Chinese Hanse, pinyin dan intonasi. Ingat bahwa kalian tidak sekedar menulis tetapi sambil mengingat setiap Hanse yang kalian tuliskan. Okay, the first new words we learn today is about food. What is the Mandarin of food is chan. Please repeat after me. Chan, chan, chan with the first tone. The meaning is meal or food. The second word is Chinese food. China, the Mandarin is Zhongguo, food is chan. So if we combine, we say Zhongchan. Please repeat after me. Zhongchan, Zhongchan, Zhongchan. Zhongchan, the meaning is Chinese food. The third word is Western food. What is the Mandarin of Western food? Xichan. All of the word is the first tone. Please repeat after me. Xichan, Xichan, Xichan. So Xichan is a Western food. Oke, sekarang kita akan masukkan di dalam kalimat untuk kata Chinese food, Zhongchan, and Western food, Xichan. Perhatikan contoh kalimat berikut. I like both Chinese food and Western food. Kalau misalnya menerjemahkan biasa, kita mulai dari awal. Dari I like both Chinese food and Western food. Cuman kali ini, karena kita akan melakukan emphasize, penekanan, jadi kita mulai dengan objeknya. Ya. Jadi objek akan diletakkan di awal kalimat. Ya. Tujuannya apa? The object can be put in the front of a sentence for emphasis. Ya. Jadi untuk sebagai penekanan. Ya, penekanan. Jadi bagaimana kita buat kalimat ini? Ya. Oh ya, terus satu lagi, kata and, karena kata Chinese food and Western food itu setara posisinya, dua-dua adalah food, makanan, jadi and tidak perlu diterjemahkan, boleh diganti dengan koma. Jadi bagaimana menerjemahkan kalimat ini, kita mulai dari objeknya. Objeknya adalah Chinese food and Western food. So, we can say, Zhongchan, Xichan, I like both, 我都喜欢吃。Zhongchan, Xichan, 我都喜欢吃。Zhongchan, Xichan, 我都喜欢吃。Oke, sampai sini paham ya? Oke, kata keempat yang kita pelajari adalah kata or. Jadi ada dua nanti akan kalian pelajari kata yang artinya or atau atau. Kata pertama adalah haise. 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 Oke, haise itu artinya or. But is used in question. Jadi only used in question. Jadi hanya digunakan untuk kalimat tanya ya. Jadi hanya digunakan untuk kalimat tanya. Oke, kita lihat contoh kalimat berikut. Do you like to drink juice or milk for breakfast? Do you like to drink juice or milk for breakfast? Perhatikan kalimat ini. Ketika membuat kalimat tanya ya, selalu subjek kalimat berada di paling depan. Selalu subjek kalimat yang ada di paling depan. Subjek kalimatnya apa?
you ya. Jadi you ditaruh di depan. Nah, di sini ada keterangan waktu. Keterangan waktunya itu berupa secara tersirat breakfast ya. Breakfast itu sarapan pagi, jadi pagi. Jadi breakfast ini adalah time. Time itu dalam bahasa Mandarin selalu posisinya sebelum atau setelah subjek kalimat. Sehingga for breakfast kalian pindahkan ke depan ya, sebelum atau subjek kalimat. Jadi kita terjemahkan sebagai berikut. Ni Zhao Chan 喜欢喝果汁还是牛奶？你早餐喜欢喝果汁还是牛奶？ Oke, untuk kata kelima juga sama artinya or, but is used in statement. Jadi kita gunakan di dalam kalimat positif, dalam kalimat statement ya. 或者或者或者. Oke, kita lihat contoh berikut. Ya, ini adalah jawaban dari pertanyaan kata or di kalimat sebelumnya yang nomor 4. I like to drink milk. I like to drink juice or milk for breakfast. I like to drink juice or milk for breakfast. Jadi sekali lagi di sini ada keterangan waktu. Waktunya dalam bentuk tersirat breakfast ya, sarapan pagi. Jadi diletakkan setelah atau sebelum subjek. Jadi 我早餐喜欢喝果汁或者牛奶。我早餐喜欢喝果汁或者牛奶。我早餐喜欢喝果汁或者牛奶。Oke, tibalah saatnya di mana Lawson meminta kalian membuat latihan yang ada dari textbook Mandarin kalian, Chinese Math is itu, halaman 27 part 1. Ya, ini kalian kerjakan di buku catatan Mandarin. Ya, kalian tuliskan Hanse, Pinyin, dan intonasi serta terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, ini adalah latihan berupa conversation, ya, ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Kita lihat contohnya ya, yang paling atas ya. Yang A ya. Ni sihuan chi zhongchan haisi xichan. Ni sihuan chi zhongchan haisi xichan. Nah, di sini menggunakan kata haisi. Kenapa haisi? Karena ini adalah question, pertanyaan. Kemudian jawabannya yang B menjawab zhongchan xichan wo dou sihuan chi. Zhongchan xichan wo dou sihuan chi ya. Jadi jawabannya menggunakan kata I like both ya. Jadi semua yang kalian kerjakan ini nomor 1 sampai 6 jawabannya semua sama-sama kamu suka ya. You like both ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah latihan menggunakan kata tanya or ya, heise. Terus jawabannya adalah kamu suka dua-duanya ya. Atau kamu pernah pergi, pernah makan ya, dan seterusnya. Silakan kalian kerjakan latihan ini. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan pada Lawson lewat kolom komentar di bawah ini atau lewat meeting lewat chat di MS Teams. Oke, untuk latihan yang berikutnya yaitu kalian lihat textbook Mandarin Chinese Math is itu halaman 28 part yang kedua ya. Di sini juga latihan menggunakan kata or tapi sebagai kalimat statement atau kalimat positif ya. Kalian lihat contoh yang paling atas ya. Di sini semua ini adalah keterangan yang menggunakan keterangan waktu ya, menggunakan keterangan waktu. Oke, kita akan lihat contoh yang paling atas ya. 我晚饭吃炒面或者炒饭。我晚饭吃炒面或者炒饭ya. Jadi kalau diterjemahkan artinya we eat noodle or fried rice for dinner. We eat noodle or fried rice for dinner. Wan fan itu artinya dinner ya. Chow mien itu kalau diterjemahkan artinya fried noodle. Dan chow fan itu fried rice ya. Huoche itu adalah or yang digunakan untuk kalimat
positif ya. Jadi kalian lihat gambar di bawah ini, masing-masing ada 2 gambar ya. Jadi kalian tinggal menggunakan kata or, apa dan apa. Terus ada keterangan waktunya di situ ya, nomor 1 sampai 6. Oke. Jadi sekali lagi silakan mengerjakan secara mandiri. Jika ada yang masih kurang jelas, kalian boleh tanyakan kepada Lause lewat meeting chat ya, atau lewat kolom komentar di bawah ini. Oke, selamat mengerjakan. Sangti Cufu Niman Chai Chien.